Selamat malam kawan-kawan. Malam hari ini saya bersama Nova dan Toto Tewel. Dari ayah yang hebat akan lahir anak yang hebat. Kan? Nah, matematika banget. Ini musisi hebat. Nah, anaknya ini apa? Penyanyi, vokalis atau musisi atau apa sebutannya? Memproduksi suara. Jadi unik. Saya mengenal Nova itu ketika nggak apa-apa. Saya mengenal Nova itu di kontrakannya bapaknya waktu itu Di Depok. di Depok, ya kan? Tapi saya belum tahu kalau beliau ini penyanyi juga, penyanyi hip hop. Terus perjalanan waktu saya sepanggung dengan Nova itu di Solo Tigo. Waktu itu ada festival mata air. Dan saya terkejut betapa Nova punya fans yang lumayan banyak juga di Solo Tiga waktu itu, karena semua penontonnya nurut sama dia waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya Nova, sebenarnya kamu mengambil aliran musik apa sih? Kayaknya tidak mau terbatas sama aliran ya, tapi karena pernah belajar hip hop, pernah belajar R&B, pernah belajar musik Jawa, karawitan, pernah belajar baca Quran, belajar nyanyi di gereja. Jadi semuanya itu digunakan aja untuk membuat karya. Tapi yang ada di belakangnya justru pesan-pesannya. Jadi pesan-pesannya lebih penting daripada alirannya. Pesanmu apa sih untuk pendengar atau penikmat musikmu? Kalau sekarang lebih ke lingkungan, permasalahan lingkungan. Tentang perubahan iklim, tentang pemanasan global, hal-hal yang global seperti itu, karena jarang dibahas juga sih di Indonesia. Makanya saya lebih banyak manggungnya tidak di Indonesia, tapi lama-kelamaan seperti ini ya, preaching to the choir. Kalau sama suami saya filosofi, cuma mengatakan apa yang sudah diketahui oleh penontonnya. Jadi tahun ini kita pengennya di Indonesia dengan proyek Arka Kinari, pakai kapal gitu. Oh, jadi kalian membeli kapal itu untuk? Kapal itu rumah, panggung, terus tempat berkebudayaan juga. Ya, jadi semacam cultural space yang mengapung. Sekarang bersandar di mana kapalnya? Sekarang sedang perjalanan ke Indonesia. Dari? Kita berlayar, waktu itu saya ikut dari Rotterdam karena ketemunya kapalnya di Belanda yang cocok untuk kebutuhan kita. Jadi berlayar dari Belanda bulan Agustus tahun lalu. Terus saya ikut sampai Tenerife sampai Oktober. Terus saya ikut lagi dari Aruba di Karibia sampai melewati Panama Canal dan ke Meksiko. Ini saya baru nyampe Indonesia. Berarti suamimu yang membawa kapalnya itu sekarang? Suami Enggak. sedang break juga 1 bulan. Jadi ada kru yang membawa kapal itu, volunteer, ada 6 orang. Ya. Ini Abah ini sudah membayangkan anaknya akan jadi seperti ini. Dengan kemampuan musikalitas yang luar biasa menurut saya. Sakarep ya. Tapi mendapatkan didikan musik nggak waktu kecil? Didikan maksudnya dari saya? Ya. Enggak, dia jalan sendiri. Oh, jalan sendiri. Terus tahu bahwa Nova juga bermusik itu? Tahu. Sejak kapan? Suka musik tahunya. Oh, suka musik sejak kapan? Sejak gede. Umur piro? Lali ya umur piro itu. 19-an ya. 19-an. Waktu berkarya pertama kali itu umur 19 tahun. Tapi Apa? kalau menyanyi dari kecil. Oh, memang dia hobi nyanyi waktu kecil, sejak kecil? Iya. Hobi nyanyi, tapi nggak tahu apa pernah lihat nggak ya? Nggak salah hobimu renang dia nih ya. Tapi mendapatkan pendidikan formal musik nggak? Nggak. Siapa? Enggak. Ya mungkin formal di SD ya. SD itu Karawitan. taman siswa memang. Siswa. Jadi karawitan, terus nyanyi Jawa, terus nyanyi biasa. Tapi dasarnya kan kalau taman siswa itu kan mendorong kemampuan murid-muridnya di luar pendidikan formal. Jadi yang informal juga dikembangkan. Tapi mendapatkan apa dari bapakmu ini? Maksudnya? Kalau dari Abah itu influence ya, Oh. pengaruh.
karena dari kecil nonton ABBA sering. Ketika bersama Elpamas, bersama Kantata tak pernah juga. Sing di yang di ini Senayan itu ya. Tahun Bapak ya? Ya, 90. oh awal ya. Awal itu saya Masih nonton. kecil ya. Nah, itu merupakan ini ya. Impactnya besar sekali. Oh ya. Waktu anak kecil dikasih akses untuk menonton hal-hal yang luar biasa seperti itu. Ya sekarang ini, makanya yang sekarang ini komplain saya terhadap perusahaan rokok yang tidak memperbolehkan di bawah 18 tahun untuk menonton konser itu cukup fatal ya. Soalnya saya mendapatkan kesempatan itu sampai sekarang masih ingat betul berjalannya konser itu seperti apa. Itu kayak sangat operatif ya, sangat kan seperti opera. Kata-kataku itu menurut saya seperti nonton opera. Jadi makanya kalau waktu misalnya saya bikin acara didanai oleh sponsor rokok itu kebanyakan saya menolak. Soalnya saya pengennya anak-anak kecil juga bisa menonton pertunjukan saya. Oke. Terus ABBA ini sudah menduga nggak aliran yang akan diambil oleh Nova itu hip hop dan lain sebagainya? Enggak menduga mau ke kemana itu enggak. Masalah aliran itu kan tergantung Pergaulan. genrenya masing-masing. Sama tergantung ini. Apa dulu kita pernah ngobrol karena kebanyakan jurnalis itu bertanya, Nova kenapa mengambil aliran yang sangat berbeda sama bapaknya? Terus saya pernah ngobrol sama Apa. Loh kalau kamu ngambil aliranku ya yang nonton nanti orang tua-tua gitu kan. Jadi cuma menurut saya sama Abah kemiripannya cuma ini bermusik sesuai dengan zamannya. Kenapa memanggilnya Abah? Negosiasi juga sih. Oh gitu. Dulu saya manggilnya Toto. Sampai umur 25. 24, 25. Terus kenapa harus negosiasi? Kan ada anggapan sosial nih. Saya diprotes sama banyak orang. Kamu kok manggil bapakmu dengan namanya, padahal Abah sendiri juga nggak keberatan kalau saya panggil Toto, itu biasa. Akhirnya saya bilang, gimana Pak? Gimana mau dipanggil apa? Atau negosiasinya di kereta. Kereta antara? Kereta dari Malang ke Jakarta atau ke Jogja gitu lupa saya. Pokoknya di kereta itu negosiasi gimana nih enaknya apa supaya orang-orang ini berhenti mengkritik. Bergunjing. Terus akhirnya apa bilang, oh pokoknya jangan dipanggil yang terlalu kebarat-baratan, papa aku nggak suka, daddy apalagi gitu. Terus apa aja deh, apa tapi ABBA, jangan ABAH. Oke. Gitu. Tapi kan kedengarannya Abah. Ya nggak apa-apa, terserah. Sama Yang penting aja sebetulnya. Artinya bapak orang toh. yang diduakan Iya. Abah. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Lah wong Kristen kok manggilnya Abah gitu. Katanya di dalam di Alkitab pun gitu? orang Kristen juga Abah. Yesus pun manggil Allah juga Abah. apa? Oh iya. Iya. Makanya terus apa aja. Oh oke, tapi ABBA ya, jangan ABAH. ABBA kan nama band dari Swedia ya. Ya, atau mungkin ambil dari itu dari apa? Dari Alkitab. Dari Alkitab itu tulisannya gitu. Ya di Alkitab katanya tulisannya ABBA. Terus Nova, perjalananmu itu sudah mengelilingi 5 benua? Sudah. Di benua mana sambutan yang paling luar biasa untukmu? Kalau karena kita cukup spesifikkan audiovisual, terus kontemporer, elektronik musik, dan membahas tentang lingkungan, jadi nggak bisa dibilang di benua mana yang paling ini ya, paling antusias ya. Jadi di mana-mana kalau kita misalnya menggelar konser sendiri kita khusus untuk kita sendiri, itu sekitar 200 sampai 500 orang datang di setiap kota yang kita datangi. Jadi saya bisanya bilang gitu. Kalau misalnya bikin konser yang datang 200 sampai 500 orang, itu di seluruh dunia seperti itu. Tapi kalau panggilan alam, yang mana yang paling sering memanggil itu masih Eropa. Eropa mana khususnya? Perancis dulu yang paling banyak. Karena kita juga ada di bawah label Perancis kalau lagi rilis album, dan mereka juga sangat suka mendengar suara-suara yang berbeda. Ada semacam tuntutan untuk mereka itu kurang puas kalau misalnya musiknya sama aja, atau secara ini ya, esensi musik itu
marketing juga di Perancis. Jadi yang bisa menerima dengan terbuka itu di Perancis, yang bisa mengkritik dengan sangat terbuka juga di Perancis juga. Formulasi musikmu tuh kayak apa sih? Formulasi musiknya, karena suami saya Filastin itu dia basicnya perkusionis. Oke. Dia belajar tabla sama darbuka, juga pernah bermain samba. Jadi dia banyak sekali bermain sama ritme dari berbagai macam negara. Cuma dia suka menggunakan media musik elektronik karena buat dia itu sangat mudah dibawa kemana-mana. Jadi sustainable kalau dia bilang, dan berkelanjutan. Kalau misalnya kita bawa perkusi tabla gitu nggak bisa dibawa dari negara yang tropis ke yang kering, itu nanti dia akan berubah suara gitu. Tapi kalau elektronik musik dia tidak akan berubah. Oh, alasannya itu ya? Alasannya seperti itu. Nah, dan dia bisa membuat musik dimanapun karena dia orangnya sangat romantik. Jadi musiknya secara sederhana dibilang elektronik. Terus saya dengan basic musik tradisi Jawa dan juga punya pengetahuan tentang hip hop dan juga R&B, akhirnya itu bisa dicampur. Tapi nggak ada batasan harus kemana. Ketika dimasukkan ke dalam sebuah festival itu, dimasukkan dalam world music tahun 2000. World music waktu itu masuk kita tahun 2012 atau 2013. Kita masuk ke World Music Expo, WOMEX di Cardiff di UK. Itu pun tahun itu mereka belum siap sama musik kita. Meskipun yang ngantri itu untuk pengen mengetahui lebih tentang kita itu banyak sekali, itu antriannya paling banyak. Tapi tahun depannya itu sudah siap. Jadi model-model musik yang seperti kita itu masuk WOMEX itu tahun depannya baru bisa masuk. Jadi kita bilangnya kadang-kadang ada satu media yang bilang bahwa musik kita itu dari dunia lain, from another world. Jadi it's not world music from another. Itu ada lagunya nggak? Kenapa? Ada lagunya. Banyak. Karena pesan ya, karena harus menyampaikan pesan, maka ada lagunya ya. Iya. Jadi selalu bercerita sih musiknya. Lain lagi soalnya dengan wukir. Tahu wukir nggak? Ya. Oh ya. Nah, wukir itu kan tanpa kata-kata gitu ya. Dia lebih ke nuansa gitu ya, ambience. Tapi dia bawa pesan lingkungan juga sebetulnya. Wukir itu. Iya, karena dia sangat dia bawa pesan tentang budaya agrikultur di Indonesia. Iya ya, Dari maka awal. peralatannya begitu ya. Iya. Baru kalau itu kan. Ya, sama bambu sebagai tanaman yang sangat cocok untuk dipakai sebagai konstruksi, itu lebih berkelanjutan daripada kayu. Dia lebih cepat untuk ditanam. Kalau sepengetahuan saya masuk Kayak sayur ya. Sayur juga bisa. Ya kalau misalnya dia di California mungkin bilangnya superfood gitu ya. Superfood soalnya bisa digunakan. Terus Nova itu sekarang berada di bawah label apa? Sekarang kita keluar dari label. Itu tadi labelnya mana? Perancis? Ya, Jaring Efek namanya. Album yang terakhir itu. Terus kita memutuskan untuk keluar dari label dan lebih banyak bercerita. Makanya dengan kapal itu konsepnya sangat berbeda dengan konsep musik seperti biasa. Kapal menjadi panggung? Ya. Terus mengundang orang dong datang ke kapal? Orang nonton dari pelabuhan, dari daratan, dengan jarak sekitar 5-15 meter. Itu perizinannya gimana? Ribet nggak? Ada yang ribet, ada yang mudah. Di Meksiko kemarin cukup ribet. Tapi kan kita lagi dalam masa percobaan. Di Tenerife cukup mudah karena kita punya fanbase di sana, di Canary Island. Terus di Rotterdam cukup ribet juga. Jadi ada yang ribet, ada yang gampang. Tapi semuanya terjadi. Itu kan perpaduan antara musik, vokal, terus lampu digarap juga? Lampu, ada visual juga. Visual juga? Visualnya diproyeksikan ke layar kapal. Oh, berarti di kapal ada layar? Kapal layar. Oke. Ya, kapal layar mesin. Apa, serupa kapal layar? Pinisi? Kalau layarnya agak mirip sama Pinisi, tapi namanya schooner ya. Kalau punya kita tipe layarnya schooner. Tapi kapalnya dari tahun 1947, buatan Jerman, Jerman Timur. Ya, dulu kapal ikan.
Dan perusahaannya dulu yang membuat kapal selam pertama di Jerman, namanya Neptune. Terus 1947 mereka meluncurkan kapal ikan ini. Boleh cerita nggak berapa kamu beli? Kayaknya jangan cerita. Bisa ceritanya gini, itu 10 tahun dari pekerjaan kita semuanya lari ke kapal itu. Siapa yang punya ide itu awalnya? Dari kami berdua. Oh, gitu. Kalau mimpi yang paling jelas itu dari Dre. Kalau dari saya ada kegelisahan tentang lahir di negara maritim yang tidak punya pengetahuan maritim sama sekali, itu sangat miris. Jadi semangat saya ada di situ. Kapan ngajak Bapak membaca di kapal? Kepengen kalau pas lagi ke Bali, tapi aku bilang sama apa harus belajar keseimbangan. Goyang. Ke kapalku goyang Gitu. banget. Tapi Karena kapalnya kapal ikan, dia didesain untuk bisa bisa goyang ke kanan dan ke kiri dengan sangat mudah. Karena dulunya untuk menarik jaring ikan. itu melewati Pasifik segala? Sekarang lagi di Pasifik. Kita kemarin melalui Atlantik. Oh, iya. Itu Terus besarnya lewat seberapa Panama. sih? Besar 20 kapal? meter. Panjang 20 meter? Ya, lebarnya sekitar 5 meter. Ya cilik ya sana ya. Kecil tapi Dia- bisa hilang juga orang, maksudnya kadang-kadang nggak tahu krunya ada di mana gitu. Karena kapalnya itu gendut sih. Jadi dia ruangannya banyak. Tapi kan pelabuhannya kan jauh-jauh kan. Artinya Nova harus turun kapal, melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi lain gitu, atau ikut kapal itu juga? Kalau sekarang kapalnya ada di kasarannya delivery mode, jadi dia lagi dikirim ke sini. Untuk proyeknya sendiri seharusnya berjalan diawali di Indonesia, tapi kita kayak semacam ya keberuntungan yang tidak beruntung juga, maksudnya keberuntungan menemukan kapal yang pas, punya space yang cukup untuk menyimpan segala peralatan, punya kekuatan yang cukup, karena bukan kapal kayu. Kalau kapal kayu kan gampang rusak. Itu bahannya dari apa? Fiber atau besi? Ya. Jadi kuat, ruangan cukup, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, tapi nemunya kita di Belanda. Jadi itu sisi ketidakberuntungannya, makanya kapalnya sekarang dikirim ke sini. Cuma karena ada proses selama 9 bulan dalam pengiriman kapal, kita juga mau berproses kreatif juga, makanya saya bolak-balik. Karena kita bikin musik, bikin pendidikannya, mempersiapkan program untuk lightingnya, lighting semuanya diprogram sesuai dengan musiknya. Jadi untuk 1 tahun ke depan, Ya. kalian mau ada di Indonesia? Memang awalnya harusnya di Indonesia. Oke. Ada berapa pelabuhan yang rencananya mau dikunjungi? Kita nggak ngomongin berapa pelabuhan, tapi juga nurut sama angin sih. Karena kita mau meminimalisir penggunaan bahan bakar juga. Jadi kebanyakan kita bergerak pakai energinya. Jadi dibutuhkan riset dulu tentang angin di Indonesia, harus beli namanya charter. Nanti itu baru diketahui musim angin di Indonesia, baru kita tahu rutenya gimana. Untuk saat ini kita tahu kalau nanti masuknya antara Jayapura atau Ambon, tergantung nanti anginnya larinya kemana. Menurut sana itu pertama pelabuhan mana? Ya ini dia antara Jayapura Antara Jayapura dan Ambon. atau Ambon yang pertama, karena kita lewat Pasifik. Kalau kita lewat jalan sebaliknya ada resiko yang lebih besar karena terusan Suez penuh dengan bajak laut Oh gitu ya. dari Somalia. Ya. Dan kapal kita kayaknya cocok dibajak. Bisa dijadikan mothership buat mereka. Rencananya akan dilibatkan di konser yang mana? Kayaknya kemungkinan besar di Bali. Oke. Kemungkinan besar. Di Jakarta akan? 2021 sisanya. Oh di Jakarta. Karena kan kita dari Mau di mana? Priok atau di mana? Belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu karena kita mesti cari Depok organizer. Kapalnya diangkat pakai truk di kontainer. Punya nggak dokumentasinya kapal itu dan sebagainya? Ada, bisa dicari di Instagramnya Arga Kinari, ada itu perjalanannya kita. Tapi kalau dokumentasinya
kita maunya sih kalau konser kita pengennya orang datang, jadi kita nggak bagi konsernya itu di channel kita. Kalau misalnya ada orang yang nonton terus bikin video diupload, Enggak, saya butuh terserah. kapalnya, foto kapal. Ada, Boleh nggak di? bisa nanti tak kirim email. Oke. Ada beberapa. Ya, mudah-mudahan sukses perjalanan musikalnya bersama kapal apa namanya? Arka Kinari. Arka Kinari. Saya takjub malam ini dan terkejut juga. Anak ini, Nova, ini selalu memberikan kejutan-kejutan kepada saya. Pertama ketemu di Salatiga dengan hip hopnya, malam ini dengan kapal musiknya berkelana ke seluruh penjuru lautan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menikmatinya, bisa menyaksikan konser mereka. Nggak tahu nanti ada di pelabuhan mana, mungkin di Jakarta, mungkin di Lampung, mungkin di Ambon, mungkin di Jayapura dan lain sebagainya. Selamat Nova, selamat Abah, sukses selalu dan selamat dalam perjalanan. Selamat juga jadi. Sip, thank you.